Shalom, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini saya akan berbicara tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Alkitab yang berbicara tentang pintu, ya, pintu dan jalan. Nah, dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-13 berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya." Ayat 14, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Nah, saudara-saudara, dalam perenungan ini saya menemukan ada beberapa penjelasan yang berbicara tentang pintu dan jalan tadi. Nah, Yesus memberikan peringatan tentang dua jalan kehidupan. Ya, sekali lagi, Yesus memberikan peringatan tentang dua jalan kehidupan. Ada dua pilihan. Saudara tinggal memilih yang mana. Pintu lebar dan pintu sempit. Kita diajak untuk memilih jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal ini apa? Apakah yang lebar, pintu yang lebar, atau yang sempit? Nah, kita akan lihat selanjutnya dalam penjelasan yang saya sudah catat ini. Ya, ada dua jenis pintu. Yang pertama adalah pintu lebar dan jalan luas. Ya, pintu lebar dan jalan luas ini menyenangkan, tapi menuju kepada kebinasaan. Yang kedua, hidup tanpa arah rohani atau tanpa Tuhan. Itu pintu lebar dan jalan luas. Nah, yang kedua, pintu sempit dan jalan sempit. Ya, pintu sempit dan jalan sempit. Oke. Nah, menuju kepada pengorbanan dan ketaatan. Yang kedua, menuju kehidupan yang kekal. Nah, itu sebabnya saudara saya mengatakan bahwa untuk mencari kehidupan yang kekal butuh perjuangan. Tidak gampang-gampang. Dan itu ada di kekristenan. Karena itu saya katakan bahwa orang yang sudah berada di dalam kekristenan ini, dia sebenarnya bersyukur. Karena dia berada pada posisi masuk melalui pintu yang sempit dan jalan sempit. Nah, karena orang sedikit akan masuk ke situ. Masuk melalui pintu sempit, jalan lebar ini hanya sedikit orang. Tetapi kalau saudara dan saya sudah ada di situ, artinya bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan di sini. Kita bersyukur karena kita sudah masuk melalui pintu sempit dan jalan yang sempit. Oke. Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa kita mestinya memilih pintu yang sempit atau jalan sempit? Nah, yang pertama, jalan sempit itu adalah menuju kepada kehidupan yang kekal. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan pertama kali. Oke. Mengapa kita harus memilih jalan sempit? Karena yang pertama, menuju kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua, jalan yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, memurnikan hidup kita menjadi serupa dengan
Kristus. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, kalau tadi mengapa kita mesti memilih jalan sempit? Ya, itu pertama. Yang kedua, bagaimana masuknya? Kalau kita sudah memilih jalan yang sempit, terus yang kedua, langkah kedua adalah cara untuk kita masuk ke pintu yang sempit itu. Cara apa? Dalam Yohanes pasal 10 ayat 9. Di situ mengatakan bahwa akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan keluar masuk dengan bebas. Ya, dia akan keluar masuk dengan bebas dan dia akan menemukan padang rumput. Padang rumput ini bicara berkat. Ya, sekali padang rumput ini berbicara berkat. Nah, sehingga saudara tidak akan rugi. Saudara menemukan itu. Oke. Oke, ya. Jadi yang pertama, bagian kedua yang pertama ini adalah bagaimana cara masuk melalui masuk ke pintu yang sempit itu. Yang pertama harus percaya Tuhan Yesus. Dikatakan akulah pintu. Aku itu siapa? Yesus Kristus. Kalian masuk melalui Yesus Kristus, melalui pintu Yesus Kristus, dia akan keluar masuk dengan bebas dan dia akan menemukan, mendapatkan apa? Padang rumput. Nah, padang rumput itu bukan bicara padang rumput yang sudah kering, tapi yang hijau. Berkat melimpah. Yang kedua, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa dulu, baru kita bisa mendapatkan kehidupan kekal melalui pintu yang sempit itu. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan dan disiplin rohani. Oke. Jadi sebagai kesimpulan, dua pintu yaitu lebar dan sempit. Pilihlah jalan atau pintu yang sempit bersama Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, masuklah melalui pintu yang sempit itu, maka saudara akan menemukan keselamatan yang kekal. Karena itu saudara, menjadi orang Kristen bukan gampang. Untuk menemukan surga juga bukan gampang. Butuh perjuangan. Oke? Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.